Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Sobat Link aja? Masih seperti biasa, Sahil Mulahela hadir lagi di sini setiap sore ngabuburit ya. Selamat datang di Link Aja Ramadan Bersyukur bersama Link Aja dan layanan syariah Link Aja. E-wallet syariah pertama di Indonesia yang udah tersertifikasi DSN MUI dan sesuai syariat Islam. Tepuk tangan dulu dong. Boleh tolong nggak? Kalau komen-komennya tuh pada yang berhubungan gitu sama topiknya. Malu gue kalau komennya nggak berhubungan sama topiknya. Ada aja nanyain Kak Sahil kapan nikah lagi. Ada tuh akhlaknya nanya begitu. Jangan dong, yang sesuai sama topiknya dong. Nah, di waktu ngabuburit ini kita bakalan ngobrol-ngobrol ya, seru barengan sama hari ini ada Melody Laksani. Nah, nanti kita akan sapa langsung Kak Melody Laksaninya sambil ngebahas tentang Ramadan yang pastinya di bulan istimewa ini banyak banget yang bisa kita syukurin juga. Tapi temanya hari ini yang pengen kita obrolin itu adalah tentang bagaimana caranya mengejar mimpi dan juga prestasi di bulan Ramadan. Karena puasa bukan berarti malas-malasan, puasa justru harus berprestasi gitu kan. Nah, kalau masih ada yang bertanya-tanya juga, Kak Melody itu yang mana? Kak Melody yang mana? Melody JKT48. Iya, langsung pada ingat gitu kan. Walaupun udah nggak jadi personil, tapi dia tuh sekarang tetap eksis sebagai operation teamnya juga. Dan bahkan Kak Melody ini sekarang aktif banget dan banyak banget prestasinya. Bahkan terpilih jadi Duta Pangan dan Pertanian Jepang untuk ASEAN loh. Itu luar biasa, satu prestasi yang membanggakan kan. Udah cantik, bertalenta, pintar, dan dia juga selalu aktif olahraga sama makan makanan yang sehat. Kak Melody sudah hadir? Hadir dong. Halo Kak Sahil. Apa kabar dirimu? Baik, Alhamdulillah. Jadi enak tadi diomonginnya yang baik-baik gitu ya. Ya habis kalau mau ngomongin yang jelek-jelek gibah nanti. Oh iya bener, lagi puasa ya, nggak boleh ya. Seger banget mentang-mentang belakangnya kulkas. Iya dong, harus seger Kak Sahil. Biar makin berkah gitu kan puasanya. Iya benar. Tapi kita mau infoin juga nih sebelum kita mulai buat Sobat Link aja. Kalau kita ini juga mau bagi-bagi berkah Ramadan buat Sobat Link aja ya. Ada saldo Link aja senilai Rp300.000 untuk 3 orang yang beruntung. Caranya lo cuma bisa pin komen di bawah ini. Bisa lo cek pin komen di bawah ini ya. Dan lo jawab pertanyaannya. Apa sih mimpi dan pencapaian yang lo inginkan di bulan Ramadan ini? Sesimpel itu doang ya. Sesimpel itu doang. Kak Melody. Yes, Kak Sahil kenapa? Aduh, kita sama-sama panggil kakak-kakaan nih, nggak mau panggil nama aja gitu. Ya udah nama aja ya, biar kita kelihatan seumuran semuanya ya. Iya. Oke, kita panggilnya Sahil ya. Aku panggil Sahil. Panggil Melody aja ya. Melody. Yes. Mana melodinya? Halo. Melody lagi sibuk apa sekarang? Sekarang yang tadi dibilangin sih, jadi aku kan GM Teater JKT48, terus sebagai ibu rumah tangga juga, terus Duta Persahabatan Pangan Pertanian Jepang untuk ASEAN, tapi kan karena pandemik, jadi belum ada aktivitas lagi gitu. Nah, Melody boleh nggak sih diceritain gimana cerita awal mulanya tuh bisa sampai terjun ke dunia entertainment, bisa masuk JKT48, terus jadi alumni. Itu gimana ceritanya dulu? Iya, jadi ceritanya dulu kan waktu masuk JKT48 itu ada audisi, ada karantina, terus ada final audisi gitu kan. Nah, itu tuh awalnya aku masih kuliah di Bandung, di Unpad. Terus memang pokoknya akhirnya ikutan gitu. Terus akhirnya keterima, tapi kan kalau waktu umur segitu tuh kayak seneng gitu loh, kayak explore gitu kan. Pencarian jati. 19 tahun, masih 19 tahun. Jadi aku semester 5. Jadi kayak pencarian jati diri, wah kayaknya seru nih ikutan gitu kan. Ya udah, akhirnya tuh aku masih bolak-balik Jakarta Bandung saat itu, dari mulai awal karantina sampai aktif kegiatan JKT48 itu bolak-balik Bandung Jakarta karena aku masih kuliah. Nah, jadi weekdays itu aku bolak-balik ke Jakarta Bandung gitu kan. Tapi kalau weekend aku di Jakarta gitu ngekos. Gitulah pokoknya seru banget gitu ya. Aku juga menikmati dari yang
pagi tuh kuliah, terus sore pulang langsung ke Jakarta, aku kerja travel, kalau nggak bareng sama temen yang dari Bandung juga. Terus perform teater JKT48 jam 7 tuh sampai jam 9, beres-beres lah, pokoknya jam 10 aku balik lagi Bandung gitu kan. Allahu Akbar. Iya kayak gitu, untuk weekdays tuh kayak gitu Kak, kalau Sahil gitu ya, kalau misalnya aku masih kegiatan dulu di JKT48. Terus ya udah tidur bentar, kalau nggak ngerjain tugas atau nggak sempet ngerjain tugas kan dibantuin sama teman-teman gitu kan. Yang penting aku siap presentasi gitu waktu pagi, ya udah pagi-pagi kuliah lagi, begitulah selanjutnya weekdays itu. Itu nggak tipes? Alhamdulillah enggak ya, jangan sampai dong. Alhamdulillah enggak sih Sahil, alhamdulillah enggak. Karena dulu juga kan masih 19 tahun tuh masih muda banget, semangatnya masih membara gitu kan. Terusnya happy gitu, ngejalaninnya happy banget. Jadinya enjoy aja gitu. Sebisa mungkin akunya jaga kesehatan, terus ya seneng aja gitu. Kamu tuh bisa kepikiran pengen masuk JKT48 tuh kenapa waktu itu? Karena ngeliat kah atau diajakin sama temen kah atau cuman iseng lihat audisinya atau gimana sih? Jadi aku diajakinnya justru sama adik aku, dia JKT48 juga tuh dulu sama Rizka tuh, jadi dia duluan gitu yang kayak daftar gitu, karena emang ada yang scouting gitu ke sekolah dia. Terus si Rizka bilang, iya aku punya kakak kok gitu. Terus ya udah akhirnya kita ikutan bareng gitu loh. Tapi di situ tuh kayak ada jenjangnya gitu nggak sih, kayak di JKT48 itu kan kayaknya membernya kan banyak banget kan? Banyak. Terus di alumni juga banyak, kayaknya itu terus-terusan berganti gitu ya. Jadi dia tuh semacam kayak tempat kuliah gitu kan? Iya sama lah kayak sekolah gitu. Jadi kayak sekolah idol gitu kan. Jadi idola tuh kayak gimana. Tapi nanti ada waktunya dimana kita tuh udah kayak ngerasa cukup. Ya udah akhirnya kita graduate gitu. Memutuskan sendiri ya. Oh, oke. Begitu. Bukan karena faktor umur berarti graduate-nya itu? Oh, bukan. Kalau misalnya aku, masih pengen gitu, mungkin sampai umur 30 juga nggak apa-apa kali Sahil di sana juga. Oh, boleh? Boleh, karena maksudnya di Jepangnya pun, karena kita kan sister group dari AKB48. AKB48-nya pun memang, ada yang, graduate sampai umur 30, kayak gitu. Berarti jadi, aku bisa dong ya sekarang, di umurku yang segini. Tapi kalau kamu ikutan kayaknya nggak bisa karena kamu udah tua ya kayaknya ya. Jadi kalau di awal tuh ada batas umur juga Sahil kalau saat pendaftaran gitu. Ada umurnya tuh dari mulai 13 tahun, tapi kemarin juga sempat ada yang masuk umur 12 tahun, 11 tahun menuju 12 tahun itu karena itu kesepakatan ya, karena kita ada batas tuh sebenarnya 13, tapi kalau misalnya anaknya mau, anaknya seneng dan orang tuanya support pun mengizinkan gitu, itu kita pertimbangkan. Terus waktu itu yang akhirnya memutuskan Melody untuk udah deh gue graduate aja deh dari JKT48 nih gara-gara apa? Pengen nikah kah? Atau emang udah terlalu hektik kegiatannya? Mungkin ada juga salah satunya itu ya, kayak ya gue kayaknya udah tua deh gitu kan ya. Karena teman-teman yang lain maksudnya adik-adik yang lain tuh umurnya tuh banyak yang masih muda gitu loh, pada masih SMA, kuliah gitu. Sedangkan saat itu pas aku memutuskan untuk graduate kan aku di umur 26 gitu ya. Terus teman-teman aku yang lain gitu kan, itu tuh udah ada yang udah nikah, ada yang udah punya anak gitu kan. Jadi aku kepikiran aja kayaknya aku udah deh, enggak deh, kayaknya udah cukup gitu. Dan aku saat itu kayak udah mulai capek aja gitu, karena mungkin aku tuh udah ngerasa kayak aku di JKT48 udah jadi center, aku jadi kapten juga gitu ya. Terus aku jadi GM juga, terus aku juga memang pengen di balik layar aja kayak gitu saat itu tuh. Jadi akhirnya ya udah deh aku graduate aja gitu. Itu umur 26 itu waktu tahun berapa? Itu tahun 2018. Oh, ini cara halus untuk nanya umur sebenarnya. Jadi bisa kehitung. Tapi tenang aja Sahil, aku nggak kelihatan kok umurnya udah segitu gitu. Masih loh forever 19 tahun aku tuh. Banget. Mungkin karena kelamaan di JKT juga kali ya. Di JKT aku 6 tahun lebih gitu, mau 7 tahun. Jadi ya udah kebawahnya baby face aja gitu. Ya bener, apalagi sekarang masih ngurusin juga kan teman-teman dari JKT. Betul. Tetap nggak mau lepas. Apa sih yang bikin kamu nggak mau lepas dari JKT48 tuh? Sayang aja, karena kan aku tuh dari awal JKT48
ada gitu ya. Aku ngerasain susahnya ngebangun suatu grup, memperkenalkan sama masyarakat Indonesia, terus pokoknya ngerasain banget deh dari awal banget JKT48 sampai akhirnya aku juga, karena aku mungkin jadi kapten juga, terus aku mikir kayaknya aku kalau nanti graduate, aku pengen tetap ngurus JKT48 deh. Sampai akhirnya aku bilang sama manajemen, nanti kalau aku graduate aku pengen bantu JKT48 ya, aku pengen tetap jadi staff gitu. Ya udah akhirnya manajemen juga ngizinin karena JKT48 kan menurut aku memang sebagai wadah di mana gadis-gadis remaja tuh meraih mimpinya gitu. Nah di situ saat mimpi aku udah terwujud semua gitu, aku udah mulai seneng gitu ya dengan entertainment, aku udah jadi seseorang gitu kan. Terus aku juga pengen gitu ngurusin member yang lain karena kan aku mungkin bisa bantu karena aku pernah ngerasain jadi member tuh kayak gimana gitu loh. Ya. Susah senangnya udah ditelan semua lah ya. Jadi akhirnya sekarang mau bantuin gitu kan. Tapi sekarang kalau kita ngomongin masalah bulan puasa nih ya, bulan puasa kita kedua di mana kita masih di pandemi COVID-19 gitu kan. Tahun lalu, tahun yang kita susah banget untuk beraktivitas. Nah, ada perbedaan nggak nih tahun lalu sama tahun ini dari Melody sendiri? Mungkin dari kegiatan kah atau ngapain gitu? Dari persamaan dulu deh ya. Persamaan dulunya masih belum bisa mudik. Ya lama-lama pakai persamaan sama perbedaan. Antonim ya. Jadi kalau sama-sama masih belum bisa mudik gitu. Jadi sebenarnya udah direncanain tahun ini tuh kayaknya wah udah mulai bisa mudik nih gitu kan. Oh ternyata masih belum bisa. Oh oke, ya udah tahun lalu juga belum bisa mudik tuh. Karena sebenarnya jatahnya aku karena pas habis setelah menikah tuh 2018 akhir 2019 kan aku ikut suami itu pulang kampungnya ke Palembang. Jadi harusnya tahun lalu tuh giliran aku ke Bandung gitu kan. Tapi masih belum bisa tuh, belum mengizinkan gitu ya, belum diizinkan sama Allah gitu kan. Ya udah, mungkin persamaannya itu masih belum bisa mudik, tapi kalau dari perbedaan menurut aku karena kalau tahun lalu tuh masih awal-awal pandemi ya masih kayak panik gitu ya, kemana-mana serba takut gitu ya. Kalau sekarang itu mungkin masih ada seperti itu ya, kita masih tetap aware gitu ya, masih agak takut-takut tapi nggak sepanik tahun lalu gitu. Jadi mungkin mulai kayak ngambil kerjaan atau misalnya apa juga mulai kayak oh ya udah deh gitu kan, karena sekarang udah ada sebelum kegiatan tuh pasti ada swab kayak gitu ya, jadi mungkin lebih aman gitu. Jadi perbedaannya di situ aja sih. Oke, tapi kan kerjaan kan banyak banget foto-foto tuh kalau dilihat Instagramnya. Itu foto di mana? Di studio atau di? Itu studio. Oh rata-rata di studio, jadi masih. Rata-rata studio, jadi ya pokoknya tiap ada ya syuting, kalau misalnya apa kegiatan pasti kan swab dulu gitu. Biasanya kalau dalam seminggu ada beberapa kan per 3 hari itu swab ya, antigen, dicolok terus kan ya udah berdarah lagi, keluar air mata deh mau nggak mau kan ya. Cuman kalau misalnya iya pas minggu depannya baru mungkin minggu depannya gitu. Ya Allah, kalau seminggu ada 7 event, capek juga tuh hidup. Iya lumayan lah 3 kali seminggu ya kan. Ada lah waktu itu juga pernah. Waktu itu juga pernah kayak ya udah deh gitu. Terus kalau misalnya beda stasiun TV atau gimana gitu kan pasti kayak harus swap lagi, ya udah mau nggak mau gitu. Nah tapi selama dari Ramadan tahun lalu ke Ramadan tahun ini yang tingkat kesibukan juga sekarang tuh kayaknya lebih banyak gitu kan ya di tahun ini. Itu kamu ngaturnya gimana sih? Ngaturnya ya ngatur sendiri atau diaturin sama orang? Ya pasti kan kalau manajemen ada ya yang ngurusin jadwal gitu, ada gitu ya. Tapi ya selebihnya sih pasti dari izin suami juga sih Sahil. Jadi kayak yang penting suami itu support aku dalam pekerjaan aku gitu. Jadi ya udah gitu. Itu yang maksudnya salah satu yang jadi pelancar kegiatan gitu ya. Jadi suami juga mengizinkan, terus dari akunya pun maksudnya udah pilih-pilih juga gitu, misalnya oh ya hari ini misalnya berapa pekerjaan bisa nggak, kalau misalnya banyak bisa nggak, kalau misalnya perlunya cuma 1 atau 2 aja ya udah gitu. Istri solehah. Ih Masya Allah, amin ya. Ya Allah. Harus izin amin. Dulu, wahai perempuan-perempuan di luar dengarkan suara ini. Tapi kalau kita ngomongin masalah bersyukur nih, kan kita memang ngangkat banget nih tentang bersyukurnya supaya kita tahu, kita tuh sadar gitu kan. Apa sih yang sebenarnya disyukurin sama Melody sendiri?
selama pandemi ini atau selama Ramadan ini yang selalu diingat dan bisa disyukuri gitu loh? Sehat sih. Sehat itu nomor satu menurut aku ya. Karena kalau misalnya nih ya, sebelum pandemik gitu ya, kayak nggak enak badan aja kan nggak enak gitu ya. Nggak enak gitu. Aduh, apalagi kalau misalnya dikasih sakit lagi pandemik ini tuh kan pasti panik banget. Maksudnya udah kayak parno, udah bukan yang kayak ya udah tinggal minum obat, tapi enggak, itu parno tuh pasti ada aja gitu. Jadi kalau bersyukur banget saat ini tuh, apalagi lagi Ramadan tuh, sehat itu nomor satu. Terus kita bisa Ramadan kali ini tuh itu bersyukur banget gitu ya, kita masih dikasih umur panjang loh Sahil, jadi bisa masih menikmati walaupun masih pandemik gitu ya. Tapi itu aku nikmatin banget gitu, karena apalagi banyak ngedengar berita kehilangan gitu ya, berita duka gitu kan. Itu tuh yang membuat aku tuh semakin bersyukur gitu dengan adanya aku masih dikasih sehat gitu sama Allah, Sahil. Apalagi kalau mikirin harus kerjaan sebagai duta persahabatan pangan dan pertanian Jepang untuk ASEAN gitu kan ya. Itu kan kerjaannya kayaknya hektik juga gitu. Iya, jadi kalau sebelum pandemik nih ya. Jadi kalau sebelum pandemik itu aku punya kegiatan langsung ke lapangan gitu. Jadi sebenarnya kita kerjasama juga sama JICA. Jadi JICA ini punya proyek di beberapa wilayah di Jawa Barat. Ada Cianjur, Garut, ada Kabupaten Bandung. Nah, karena yang aku kalau misalnya aku kan karena dari Jakarta yang terjangkau gitu ya untuk bolak-balik itu di Cianjur, jadi aku ke Cianjur gitu. Jadi aku masih bolak-balik gitu dari Cianjur ke Jakarta gitu. Nah, itu tuh kita terjun langsung dari mulai penanaman sampai panen, itu aku benar-benar terjun langsung ke lapangan membimbing petani, di mana kita juga membantu petani untuk pendistribusian hasil panennya ke supermarket premium gitu di Jakarta. Itu gimana ceritanya dari JKT48 kok bisa tiba-tiba langsung loncat ke sana? Karena basically tuh aku lulusan pertanian, Sahil, kalau aku boleh kasih tahu. Iya, aku tuh kuliahnya pertanian gitu. Terus waktu masih JKT48 pun aku pernah jadi duta buah Okayama prefektur Jepang gitu kan, dimana menjadi PR untuk mempromosikan buah dari Okayama gitu kan. Nah, terus pas ada waktu masa-masa akhir di JKT48, aku diangkatlah menjadi duta persahabatan pangan pertanian Jepang untuk ASEAN gitu. Wah, berarti tugas jadi makin banyak ya, ngurusin JKT48, terus ngurusin sebagai duta persahabatan pangan, terus ngurusin suami juga. Nggak puyeng ngaturnya? Gimana ya, mungkin karena seneng aja gitu loh. Karena aku juga sebagai public figure gitu kan punya tanggung jawab yang harus memberikan energi positif juga gitu kan buat semuanya gitu. Jadi apapun yang bisa aku lakuin selama itu positif, kenapa enggak gitu loh. Tapi gampang, cara mengaturnya di rumah tuh gampang gitu? Ya alhamdulillah gampang sih, kayak bukan gampang juga ya, karena waktu di JKT48 pun kan belajar mengatur waktu dengan baik gitu kan. Jadi ya udah gitu, sebisa mungkin selama aku masih kuat, selama masih sehat gitu kan, fisik aku kuat, ya kenapa enggak gitu loh. Apalagi era sekarang gitu ya, kita makin dimudahkan lagi gitu. Kalau contohnya kita mau mesen menu buka puasa nih, mulai dari pesan delivery di KFC, Solaria, aduh enak semua ya. GoFood atau GrabFood pun itu sekarang kita bisa pakai link aja. Jadi kalau kita mau ngurus segala sesuatunya di rumah, tinggal buka aplikasi link aja dan layanan link aja, itu kita bisa pesan semuanya kan. Yes, mudah banget. Gampang. Sekarang semuanya serba dipermudah. Nah, Sobat Link Aja juga, jangan lupa kamu nih masih bisa mendapatkan saldo Link Aja Rp300.000 untuk 3 orang pemenang loh. Wow. Banget, tinggal jawab pertanyaan yang ada di pin komen di bawah ini. Jangan lupa pakai hashtagnya lengkapnya Ramadan. Pertanyaannya itu adalah, apa sih mimpi dan pencapaian yang kamu inginkan di bulan Ramadan ini? Itu silahkan langsung dijawab, sesimpel itu aja. Sama kita mau nginfoin juga nih, kalau selama Ramadan ini banyak banget promo Ramadan yang bisa didapetin pakai Link Aja. Ada promo Ramadan di Link Aja dan layanan syariah Link Aja sampai dengan Rp350.000. Tinggal download aja di Android Play Store dan juga di Apple App Store dan aktifkan layanan syariah Link Aja. Ini aku udah pakai nih layanan syariah Link Aja dan emang bener-bener berasa banget gitu kemudahannya. Jadi kayak
mau ngapa-ngapain nih, tadi buka puasa kita habis beli makanan dari sini juga pesennya tuh kan, kalau dibuka lihat mau apa, mau di sini mau telepon, pendidikan, gas, koperasi, rekening virtual, terus beli tiket pesawat, kendaraan online, semuanya bisa dilakukan lewat link aja dan layanan syariah link aja. Mantep jadinya gitu kan ya. Anyway, Melody, lanjut lagi kita ngobrol-ngobrolnya. Jadi dengan predikat kamu yang banyak banget sebagai tim dari JKT48, sebagai ibu rumah tangga, terus juga sebagai duta persahabatan pangan dan pertanian Jepang untuk ASEAN, apa sih yang kamu syukuri dari predikat-predikat itu semua? Yang aku syukurin banyak ya, maksudnya itu kan jadi satu nilai plus, satu kebanggaan tersendiri untuk diri aku gitu kan. Masa sih kita diem aja gitu kan, nggak doing something gitu ya. Jadi ya apalagi aku kan maksudnya lulusan pertanian. Akhirnya ketika lulus terus bisa menjadi duta persahabatan pangan dan pertanian Jepang untuk ASEAN, yang which is itu membawa nama baik Indonesia juga kan di kancah internasional kan. Jadi memang kalau kita sadar Sobat Link aja ada banyak hal yang bisa kita syukurin dalam hidup kita. Mau kuliah lama kek, mau kuliah sebentar kek, kuliah pakai perjuangan, kuliah nggak pakai perjuangan. Selalu ada hal-hal yang bisa kita syukurin. Cuman yang jadi pertanyaan adalah ketika menjadi duta untuk ASEAN itu menjadi figur juga, banyak kerjaan foto-foto, jadi JKT48 tim, ngurus suami, ngurus rumah tangga. Yang menurut Melody sendiri yang paling challenging tuh apa sih? Yang paling karena semuanya aku syukurin ya, tapi kalau yang paling challenging nih ya, yang paling challenging itu jadi duta persahabatan pangan dan pertanian, karena agak berat gitu loh. Dimana aku juga kayak harus belajar lagi tentang pertanian, kayak flashback gitu. Aduh, harus menyampaikan satu misalnya satu tema atau apa gitu. Aku kan kayak harus ngulik lagi gitu. Karena kan pertanian juga luas ya. Sedangkan aku mengambilnya pangan, tapi kan maksudnya common issue yang lain juga ada gitu. Terus visi misi sebagai duta persahabatan ini memang membangkitkan semangat, memotivasi anak-anak remaja atau generasi muda untuk lebih peduli dan bangga dengan pertanian gitu. Karena kan seperti yang kita tahu kan kayak orang-orang kan pasti memandang sebelah mata gitu pertanian, kayak apa sih, panas, kotor gitu kan. Nah itu kan jadi lebih challenging gitu. Kenapa bagaimana aku harus bisa memotivasi generasi muda untuk bisa peduli dengan pertanian gitu. Kenapa seorang Melody mau terjun dan mau terlibat sama hal itu gitu loh, walaupun tahu sebenarnya resikonya dipandang sebelah mata gitu kan sama orang-orang. Yes, jadi kalau misalnya kalau kuliah ya udahlah, ceritanya gini loh, kalau waktu aku kuliah, aku emang direkomendasiin sama kakak sepupu aku, jadi dia lulusan pertanian, jadi oh ya udah deh gitu ya, global kok belajarnya katanya, enggak yang harus jadi petani banget, enggak katanya gitu. Oh iya gitu kan, ya udah gitu. Ternyata emang terjun ke lapangan gitu kan langsung gitu ya. Tapi ya it's okay lah gitu. Aku sih nggak apa-apa gitu ya. Kalau kata orang panas-panas, untungnya aku tuh tipikal yang kalau panas hitam juga aku balik lagi putihnya cepet gitu ya. Jadi itu bukan masalah gitu buat aku gitu ya. Nah, jadi kayak ya udahlah itu bukan masalah, ya udah gitu. Tapi akhirnya pas aku udah menjalani gitu ya, akhirnya aku udah jadi sarjana pertanian. Aku tanya nih sama Sahil makan dari mana? Dari beras. Beras dari mana? Beras produk apa? Produk petani. Nah, jadi itulah sesimpel itu loh. Jadi that's why kenapa aku selain aku sarjana pertanian, tapi aku mau gitu. Karena kita tuh makan dari mana gitu. Kita makan dari pertanian gitu, dari perikanan, kehutanan, itu kan berkesinambungan juga gitu ya. Jadi itulah gitu. Salah satu yang kenapa aku tuh pengen banget gitu. Karena aku pengen orang-orang tuh tahu gitu, pertanian itu sepenting itu loh. Karena kalau kita nggak makan, kita lemes dong, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan makanan tuh yang bikin happy gitu. Misalnya kita lagi berkegiatan gitu, wah ini ada pesanan nih makanan ini, pasti langsung happy gitu. Wah ada makanan tuh bikin mood kita tuh happy banget. Dan makanan itu dari mana sih? Ya dari bidang pertanian gitu loh. Oke. Jadi makanya akhirnya
Karena itulah mau terjun, mau terlibat, walaupun nantinya bisa hitam, walaupun dipandang sebelah mata sama orang, tapi ya mau terjun ya akhirnya ya. Iya, karena kita memberikan kebahagiaan gitu bagi semua orang gitu loh. Ini sama banget kayak Link Aja dan layanan syariah Link Aja yang juga ngasih kebahagiaan ke sobat Link Ajanya. Karena sekarang Link Aja dan layanan syariah Link Aja itu bisa bantu beli minuman ringan di Indomaret, Alfamart, Superindo, dan masih banyak lagi. Nah, Link Aja dan layanan syariah Link Aja ini juga jadi mempermudah challenge kamu untuk menjadi figur kamu menjadi ibu rumah tangga juga ya. Jadi Melody memang terbantu juga dengan adanya layanan syariah Link Aja dan juga Link Aja gitu kan. Di rumah tinggal buka, Yes, datang gitu. mudah banget, iya. Kalau dibandingin sama dulu mah, ya Allah kayaknya dulu kita susah banget gitu kan. Aduh, harus ngambil cash dulu lah atau apa gitu kan. Kalau sekarang tuh enak banget sih, mudah sekali. Tapi kalau ngomong masalah pribadinya nih, kalau tadi kita udah bersyukur dari halnya. Tapi kalau dari secara pribadinya, siapa sih orang-orang yang paling disyukuri dalam hidupnya Melody? Pasti bapak sama mama aku sih. Pertama bakalan baper nih. Ya pasti keluarga dong, bapak mama aku gitu kan, keluarga aku. Apa namanya, dari mulai awal karir gitu ya. Terus teman-teman, dan kalau yang sekarang ya suami pun jadi supporter nomor 1 gitu kan. Jadi ya udah gitu. Wah iya sih baper ya kalau diomongin kayak gitu ya. Jadi kayak kalau tanpa mereka tuh kayaknya aku nggak bisa seperti sekarang loh. Itu bukan copy paste kata-kata ya, tapi memang kenyataannya seperti itu loh Sahil. Jadi memang tanpa mereka gitu, ya aku jadi apa gitu sekarang. Tapi suami begitu ngelihat pekerjaan kamu dari awal pendekatan dan segala macamnya tuh kayak nggak pernah ngebahas gitu, atau emang dari awal udah dukung aja? Dia sih support ya, apapun yang aku lakukan selama positif, dan yang pasti dia juga percaya sama aku bisa pilih-pilih mana yang baik dan enggak buat aku gitu. Jadi udah gitu. Nah, sekarang kan eranya sosmed juga nih, banyak orang mendatangkan peluang atau mendatangkan cuan lewat sosmed juga. Nah, ini berlaku juga nggak untuk seorang Melody gitu? Karena kan biasanya sekarang di era digital, apalagi di masa pandemi ini, banyak orang beralih ke digital gitu. Iya. Nah, Melody sendiri gimana? Maksudnya gimana? Sorry. Melody terhadap dunia digital nih sekarang gimana? Apakah nyari cuan dari situ juga atau gimana? Iya pasti ada juga lah. Karena kan pasti sosmed kita pun dipakai juga untuk misalnya endorsement atau pekerjaan apapun gitu kan ya. Ya itu pasti ada cuan juga ya di situ. Ya yang pasti selama maksudnya itu baik, itu bisa bisa kita tanggung jawab, kita bisa pertanggungjawabkan gitu ya, kenapa enggak gitu loh. Oke. Kalau misalkan nih ada kesempatan lagi untuk tampil kayak misalkan di JKT48, pengen gak sih balik lagi? Enggak. Kenapa? Ya kan aku udah dihijab Sahil, masa aku mau yang joget-joget gitu kan? Enggak lah. Tapi kan sekarang lagu syar'i. Enggak sih, maksudnya aku udah cukup ya. Maksudnya aku tuh kan udah hampir 7 tahun di JKT juga, jadi aku emang menikmati banget di balik layar ini. Cuman aku tuh kayak punya goals tersendiri juga gitu. Maksudnya sekarang kan JKT48 tuh udah hampir 10 tahun nih ya. Ini tahun ke-10 JKT48 gitu. Terus pasti ngalamin yang namanya naik turun gitu. Dan apalagi sekarang tuh pandemi gitu ya. Aku tuh pengennya suatu hari saat pandemik ini berakhir, atau misalnya dari sekarang tuh pengen mencapai JKT48 zaman kejayaan pada masanya juga gitu loh. Jadi cukup aku di balik layar aja, aku support dari belakang gitu JKT48 bisa bersinar seperti pada masanya, bahkan bisa lebih gitu daripada masa itu. Itu adalah salah satu bentuk syukurnya dengan cara mensupport dari belakang ya. Yes, yeah. Karena aku seneng banget sih Sahil, jujur kayak karena aku pernah ngalamin. Jadi kalau apalagi misalnya dulu waktu jadi member gitu ya, pasti kan banyak aturan atau apa, kamu gak boleh ini itu, kamu harus ini itu. Terus sekarang aku di balik layar gitu, jadi aku bisa ngasih tahu gitu kan, udah nggak bisa disuruh lagi, jadi kayak aku yang nyuruh gitu. Itu tuh kayak seneng gitu, kayak aku harus seperti ini, harus seperti itu gitu. Itu kayak ada salah satu kayak seneng juga gitu. Dan aku juga kayak sharing pengalaman gitu, karena
dulu aku kayak gini, efeknya gini loh, aku kayak gini loh. Jadi aku bisa, maksudnya support dan aku bisa kasih tahu gitu teman-teman atau member-member JKT48 sekarang gitu, jangan seperti ini, harus seperti ini supaya kamu bisa menjadi idola yang baik gitu buat orang-orang dan bisa menebarkan kebaikan positif untuk semua orang gitu. Tapi ngasih tahu mereka yang umurnya di bawah kamu gitu, yang which is lebih muda, ada kesulitan sendiri nggak sih? Oh pasti ada, misalnya kita ngasih tahu gitu ya, sekali mungkin kadang besoknya dilakuin tapi selanjutnya enggak gitu kan ya, lupa lagi gitu kan. Jadi ya kadang PR-nya kita selalu mengingatkan terus-menerus aja gitu. Oke. Nah, berarti ada lagi salah satu hal yang bisa disyukuri dalam hidup ini adalah ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik. Apa yang kita komunikasikan, diterima dengan baik sama orang lain, dilakukan, dilaksanakan. Wah, itu bersyukur banget tuh kalau bisa. Setuju sih, aku setuju. Nah, Melody, ini terakhir nih, boleh nggak kasih pesan dong ke Sobat Link aja yang lagi pada nonton tentang bersyukur dari seorang Duta Persahabatan Pangan dan Pertanian Jepang untuk ASEAN. Cile. Waktu dan tempat kami persilahkan. Aduh, kayak acaranya kayak seresmi banget gitu ya. Ya kan gitu kan biasanya. Iya benar. Jadi kalau misalnya pesan dari aku sih, selama kita masih ada di dunia ini gitu ya, sehat gitu, bisa produktif, itu tuh satu hal yang harus kita syukurin gitu, tanpa harus mengeluh dan membanding-bandingkan apa yang kita punya dengan orang lain gitu. Tapi kalau pencapaian orang lain gitu, kita tuh harusnya jadi motivasi gitu. Kok dia bisa, kenapa kita enggak? Tapi bukan berarti saat kita iri kita malah jadinya kayak aku nggak bisa, kayaknya aku nggak bisa deh kayak gitu. Pesimis duluan itu jangan banget ya. Jadi optimis tuh ada usaha dan doa itu harus gitu. Kalau misalnya dulu ya di JKT48 itu ada lirik lagu ya, usaha keras itu tak akan mengkhianati Sahil. Jadi menurut aku kalau mengkhianati berarti usahanya tuh belum keras. Coba sambil dinyanyiin. Usaha keras itu tak akan mengkhianati gitu. Itu ada loh liriknya. Jadi kalau mengkhianati berarti usahanya belum keras. Jadi kalau kita ya nih ya Sahil, pasti kan kita punya usaha tuh kayak aku udah usaha kok, aku udah kayak gini, aku udah kayak gitu ya. Tapi kok belum mencapai gitu kan. Iya, itu menurut pandangan kamu gitu. Tapi di mata orang atau di mata Allah ya mungkin belum maksimal kan usahanya gitu kan. Seperti itu. Jadi ya jangan mengeluh lah gitu. Terus jangan membanding-bandingkan apa yang kita punya dengan orang lain. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita punya. Dan yang pasti introspeksi diri apa yang kurang dari diri kita gitu loh. Atau misalnya kita kurang sedekah ya kan. Kadang kita kalau kita terlena gitu dengan duniawi gitu kan, dengan percuanan kadang ada yang lupa gitu. Sedekah itu tuh kadang dilupakan. Itu jujur, karena aku ngerasa ya Sahil, karena misalnya gitu, saat kita, ini dulu ya, kalau sekarang alhamdulillah aku udah rutin gitu, jadi saat kita udah ada penghasilan masuk gitu, jangan lupa untuk bersedekah, karena apa yang kita punya itu sebagian milik mereka. Karena suatu hari pernah mungkin pas sebelum berumah tangga gitu ya, kayak pernah lupa tuh bersedekah, karena kan aku tuh dari kecil udah diajarin gitu sama orang tua aku, harus bersedekah, harus kurban gitu ya. Kurban dalam arti bukan harus langsung kambing, sapi enggak, tapi kamu punya berapa nanti mama tambahin gitu kan. Itu tuh udah diajarin gitu. Jadi aku tuh udah saat itu lupa gitu, saat udah ada yang masuk gitu kan. Ya udah gitu, terus kepikiran kan, kok cepet banget ya bulan ini habisnya gitu ya. Terus aku mikir gitu, iya aku belum sedekah itu gitu. Jadi jangan pernah sampai lupa, itu pengalaman pribadi aku ya. Semoga maksudnya bisa menjadi pelajaran gitu buat aku sendiri dan buat semua yang nonton live kali ini. Pasti, sedekah itu penting banget soalnya. Penting. Dan tadi aku suka banget tuh sama kata-kata yang bilang katanya kalau kita iri itu justru jangan bikin kita jadi pesimis, tapi bikin kita jadi optimis untuk kita bisa mencapai gitu kan. Iya. Apa yang kita inginkan. Ingat, betul. Mencapainya apa yang kita inginkan, bukan yang orang lain atau yang kita lihat dari orang lain. Betul, setuju. Sendiri, gitu. Yes.
Melody luar biasa, ini obrolannya banyak banget ilmunya, tapi aku mau ngasih tahu dulu untuk Sobat Link aja, kalau pengen tahu siapa sih pemenang kuis hari ini yang tadi ikutan, yang bisa mendapatkan saldo Link aja Rp300.000 untuk 3 orang pemenang, silakan lihat di IG story-nya @linkaja. Siapa tahu kan kamu yang jadi pemenangnya. Sama jangan lupa stay tune terus di Instagramnya @linkaja dan @layanansyariah_link_aja, karena kita bakalan live di Instagram setiap hari selama bulan Ramadan dan akan selalu bagi-bagi berkah Ramadan juga untuk Sobat Link aja yang lagi pada mendengarkan dan juga menonton live-nya. Nah, kalau hari ini kita udah ditemenin sama Melody Laksani, besok kita akan ditemenin lagi sama sosok-sosok inspiratif lainnya yang pastinya nggak kalah serunya juga. Melody, terima kasih obrolan serunya. Manfaat banyak banget insya Allah. Thank you banget Sahil, thank you Link aja udah invite aku. Mohon maaf kekurangannya, semoga bermanfaat apa yang kita bicarakan ya. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih udah nemenin ngabuburit bareng sama Link Aja dan layanan Syariah Link Aja, dan juga thank you untuk Sobat Link Aja. Sahil Mulahela pamit, Melody Laksani juga pamit. Kita ketemu lagi besok. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.